Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan kaget ya kalau kamu datang ke Rusia dan menyaksikan banyak banget orang Rusia yang mampu menarikan tari tradisional Indonesia. Ditambah, mereka menarikan layaknya seorang yang sangat profesional. Mereka tidak menari untuk kepentingan mereka sendiri. Dan seringkali mereka menarikan tarian tradisional Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia di pentas-pentas internasional di Rusia. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka senang sekali melakukan itu dengan ikhlas? Dan alhamdulillahnya saya berkesempatan untuk menghadiri dan melihat sendiri Kirana Nusantara Dance Studio, yaitu sebuah sanggar yang terletak di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow, yang sebenarnya tidak hanya mengajar orang-orang Indonesia. Yang di luar dugaan ternyata banyak sekali orang-orang Rusia yang mau belajar dan memahami budaya Indonesia lebih dalam. Dan tidak hanya tentang Bali, kita juga akan berkenal dengan Elizabeth Nurnilasari, sosok yang baik dan rendah hati yang mengajarkan orang-orang Rusia ini menarikan tari tradisional Indonesia dari tidak bisa sama sekali hingga menjadi mahir. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, mari terus saksikan video ini dan saya juga berkesempatan untuk mewawancarai 3 dari seluruh peserta yang sedang hadir saat itu. Dan kita akan menanyakan mengapa sih mereka menyukai tarian tradisional Indonesia dan mau menampilkannya di depan umum. Baik, sebelum dimulai jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen yang baik, karena komen yang baik akan mencerminkan siapa diri kita. Почему мне нравится танцевать индонезийский танец? Прежде всего, это необычно. Плюс мне всегда хотелось танцевать, но я недостаточно грациозно себя для этого считала, а танец индонезийский позволяет мне по-иному взглянуть на себя и в контексте культуры. Я интересуюсь индонезийскими танцами, потому что, на мой взгляд, они очень красивые и они мне очень нравятся. Мне приятно заниматься этим. Это помогает лучше узнать культуру Индонезии. Nama saya Pasha dan saya tertarik terhadap tarian tradisional Indonesia karena saya suka kebudayaan Indonesia. Saya udah tinggal di Indonesia selama 1 tahun dan sekarang saya mau belajar tarian Indonesia karena saya mau menari, bukan menonton saja, karena mau ikut acara, mau ikut menerima suasana silaturahmi ya, gitu. Dan Да, довольно сложно, необычно, отличается от наших танцев. Другой комплекс движений, другая логика, точнее, да. И большое счастье, причастие к чему-то такому древнему. Какой индонезийский танец самый трудный? Да. Самый трудный? Мне они все не кажутся трудными. Они, не то чтобы они легкие, но я с таким удовольствием танцую, что для меня нет сложностей в изучении танца. Menurut pendapat aku itu sulit, itu susah karena musik berbeda, juga ritme atau nada ya itu berbeda dengan musik dari barat, juga gerakan tidak biasa. Dan walaupun gerakan itu kecil-kecil, tetapi itu teknik yang sulit, teknik itu yang tingkat tinggi sekali. Dan juga banyak bermakna karena ada tarian dari daerah masing-masing itu bermakna berbeda, sejarah berbeda, dan harus belajar apa yang ada di belakang, latar belakang tarian itu. Tari Gerjering, tari pendek, tari Bali, rantap, dan kambiong, yarak, dan tor.
Di festival saya menari tari pendek, tari Bali di panggung utama. Tari Genjering dan tari pendet, dan tari angguk. Saya belum menguasai salah satu tarian karena saya bahkan bersalah sama poco-poco dan juga tortor itu saya belum bisa menari. Tapi saya berharap saya akan menguasai semua tarian yang Mbak Elizabeth mengajarkan kepada kami. Di antara tari tradisional, saya paling sukai tari pendek. Нравится тари Genjering и тари Бали, пендет и другие. Все? Вообще, на самом деле, мне все нравятся танцы. Все индонезийские танцы прекрасны. Tarian yang saya paling sukai itu tari angguk. Ya, karena itu tarian yang bisa ditari oleh laki-laki dan juga perempuan, dan itu lumayan lucu dan mungkin lebih sederhana daripada tarian tradisional Jawa atau Bali. Juga saya suka tortor karena itu tarian sosial. Да, изучение танца позволило мне лучше увидеть. Безусловно, изучение танца позволило мне сильнее полюбить Индонезию, видеть ее с другой стороны. Да, индонезийские танцы помогают знать лучше культуру Индонезии, и я все больше влюбляюсь в Индонезию. И, хотя я еще там не была, но я очень хочу побывать, познакомиться поближе с культурой. Jujurnya, di kelas tarian ini atau di kelas bahasa yang di kedutaan, saya selalu beristirahat setelah waktu kantor, setelah bekerja. Walaupun kepala saya sakit atau saya lelah, baru datang ke sini ngobrol dalam bahasa Indonesia dan ya udah santai. Selamat datang ke Rusia. Come to see us, the dancing and the Indonesian dances. I hope you will like. У меня еще нет друзей в Индонезии. Но если бы были, то я бы всем передала привет. Все. Kalau pesan-pesan untuk teman-teman di Indonesia, pesan satu aja, jagalah dan hormati kebudayaan Indonesia, karena itu budaya yang khas, nggak ada yang lain di dunia. Baik, teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan pelatih teman-teman Rusia itu dari Kirana Nusantara Studio. Dance Studio. Kirana Nusantara Dance Studio, namanya Kakak Elizabeth Nur Nilasari. Iya benar. Oh, iya betul. Jadi tolong dong Kak Elis ceritakan sih. Tolong dong Kakak Elis ceritakan tentang dirimu sendiri. Lo tuh siapa? Terus kenapa bisa sampai mengajar orang-orang Rusia tuh hebat banget. Oke, halo, nama saya Elizabeth Nur Nilasari, biasa dipanggil Elis di sini. Profesi saya mengajar di Sekolah Indonesia Moskow sebagai guru tari, dan kebetulan saya diminta membuat kelas tari di Kedutaan Indonesia, di Embassy Indonesia di Moskow. Jadi kita ada kelas setiap hari Selasa dan Kamis itu jam 7. Jam 7 ada beberapa murid yang sangat tertarik dengan mempelajari Indonesia, tarian Indonesia, terutama tarian Indonesia, di mana yang tadinya mereka hanya mengenal Indonesia itu hanya di Bali, tapi setelah belajar tari Indonesia itu mereka Jadi tahu Singaraja. Jadi tahu ya, jadi Singaraja Sama ya. sama aja. Jadi tahu ternyata tari Indonesia banyak macamnya, dan setiap pulau itu ternyata banyak sekali tarian-tarian tradisi yang berbeda. Mereka baru tahu di sini. Oh gitu. Jadi mereka pelajari semua tarian di Indonesia. Iya. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan jawaban dari doa-doamu.
Oke, skip. Dan pertanyaan kedua nih, bagaimana sih pendapat Kakak Elis sebagai pelatih mereka? Apakah Kakak Elis mendapatkan kesulitan saat mengajar atau mungkin ada cerita-cerita yang perlu di-share kepada kita mengenai pelatihan ini? Yap. Mungkin kalau tentang kesulitan pasti akan menemukan kesulitan karena setiap negara, setiap culture pasti mempunyai bentuk dan struktur gerak yang berbeda. Pada saat saya mengajar, yang mereka susah itu sebenarnya pada saat adek-adek ya, bahasa Jawanya. Adek-adek itu kayak basic sikap badan pada waktu menari. Karena kebetulan kalau tari Jawa dan tari Bali sedikit kebuka kakinya bagian bawah, iya. itu mereka agak sedikit kesusahan Ya? karena mereka tidak terbiasa untuk mendak. Mendak itu sedikit jongkok, sedikit bukan Menteri berdiri. Perdagangan. Bukan. Iya. Jadi Itu mendak. mendak itu sedikit jongkok, sedikit berdiri. Oke. Jadi sedikit menahan di bawah itu sangat kesusahan, dan pada saat menari itu yang mereka susah adalah bagian tangan, bagian penjarian yang di sini. Tetapi pada dasarnya mereka sangat semangat untuk mempelajarinya. Dan tertantang ya. Tertantang dan pengen lagi kesulitan, nambah kesulitan lagi. Hidup udah susah, dia nyari yang susah gitu Iya, ya. kasihan ya. Iya. Saya juga. Oh iya, dia jomblo loh. Dan apa sih harapan Kakak Elis? Harapan secara pribadi maupun maupun harapan Kirana Nusantara Dance Studio ke depannya. Harapan saya, masyarakat khususnya lebih mengenal budaya Indonesia dan lebih mengenal khususnya di bidang tari. Mereka bisa berkeliling Indonesia dengan mengenal tarian-tarian. Dan goal saya sebenarnya ingin membuat tari kolosal Indonesia di Rusia. Wow. Ya, kolosal apa ya? Tari kolosal itu tarian massa yang banyak penari, sekitar 100 sampai 200 penari. Jadi kita buat koreografi mungkin 10 menit atau 15 menit dengan formasi-formasi yang berbagai macam bentuk dan banyak pengikutnya sekitar 250 atau sekitar 300, 100 ada udah bagus. Iya, 100 saya sekarang kan dengan kurs 13.000 kan Jadinya 1,3 juga juta. ya, makanya itu, dan komposernya udah siap. Aduh, keren. Moga-moga ide itu terwujud ya. Amin. Dan berarti Kakak Elis menjadi orang yang pertama dong yang melaksanakan itu di Rusia. Amin. Amin kan? Amin. Oke, terima kasih Kakak Elis. Sukses terus. Yes. Ya. Terima kasih Kak Giri. Ini perlu banget ya. Kita harus Perlu. ini biasanya kan kalau pejabat-pejabat habis Iya. salaman gitu terus dia senyum. Oke. Oke. Orang gila. Gak jelas.